Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi adalah salah satu dari 4 kesultanan besar yang ada di Sumatera Utara. Nama Delhi sendiri diambil dari sejarah Raja Delhi pertama, yakni Tuanku Gocah Pahlawan, yang merupakan keturunan dari Raja Delhi Akbar, Hindustan, India. Wilayah Kesultanan Delhi dibagi menjadi 4 wilayah besar, di mana setiap wilayahnya dipimpin oleh kepala urung. Yang pertama, kepala urung 10 Dua Kuta, yang wilayahnya mencakup hamparan Perak, Tandem, dan Bulu Cina. Yang kedua, kepala urung Serba Nyaman, yang wilayahnya mencakup Sunggal, Helvetia, dan Diski. Ketiga, kepala urung Sukapiring, yang wilayahnya mencakup sebagian wilayah kota Medan. Dan yang keempat, kepala urung Senembah Delhi, yang wilayahnya mencakup Delhi Tua sampai ke Tanjung Morawa. Selain itu, juga ada 3 wilayah yang dikepalai oleh kerabat sultan, yaitu Percut, yang dikepalai oleh kejuruan Paduka Raja Percut. Yang kedua, Padang atau Tebing Tinggi, yang dikepalai oleh Maharaja Padang. Dan yang ketiga, Bedagai, yang dikepalai oleh Pangeran Nara Kelana Bedagai. 4 kepala urung di atas serta 3 wilayah yang disebutkan memiliki peran besar di dalam kesultanan. Sultan juga menempatkan kepala-kepala kampung atau yang ketika dahulu disebut penghulu untuk wilayah Tanah Karo dan sekitarnya. Di sepanjang keberadaannya, Kerajaan Delhi sudah wujud sejak awal abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20 Masehi, sampai ketika memutuskan untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sampai saat ini, Kesultanan Delhi masih eksis sebagai sebuah kesultanan di mana sultannya bertindak sebagai kepala adat dan adat istiadatnya masih tetap dilaksanakan sebagai cermin budaya bangsa yang luhur. Dan para raja-raja yang memerintah Kesultanan Delhi dari masa ke masa di antara lain adalah: yang pertama, Sri Paduka Tuanku Panglima Gocah Pahlawan 1632 sampai 1669. Dikisahkan dalam Hikayat Delhi bahwa Muhammad Dalik atau yang dikenal dengan Muhammad Delhi Khan adalah merupakan keturunan Raja Hindustan. Cerita bermula ketika Muhammad Dalik sedang dalam perjalanan dari tanah Hindustan menuju Cina untuk mempelajari budaya di sana. Di tengah perjalanan, kapalnya karam dihantam badai di Pasai. Di awal kehidupannya di Pasai, Aceh, ia mempelajari ilmu bela diri dan meninggalkan segala kebiasaan buruk. Sampai pada suatu hari, Sultan Iskandar Muda mendengar tentang keberanian dan kegagahannya. Muhammad Dalik pun kemudian datang menghadap Sultan dan diberi gelar Laksamana Koca Bintan. Sultan Iskandar Muda kembali menguji kekuatan dan kegagahan Muhammad Dalik. Sultan bertitah agar Muhammad Dalik mengalahkan seekor gajah yang bernama Ganda Suli. Alangkah takjubnya Sultan ketika Muhammad Dalik dapat mengalahkan gajah yang mengamuk itu dengan mudah dan sekejap. Ia lalu dikurniakan gelar Tuanku Panglima Gocah Pahlawan. Gelar ini lebih tinggi dari gelar yang sebelumnya. Selama ia bergelar Panglima Kerajaan Aceh, hampir seluruh negeri-negeri Melayu ditaklukkannya termasuk Siak, Kedah, Johor, Pahang, Trengganu, Perak, Melaka, Patani, Kamboja, dan Sambas. Pada tahun 1632, Gocah Pahlawan dirajakan di Delhi oleh datuk-datuk kepala urung yang tinggal di sana, yang mana sebelumnya tanah Delhi merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Aru yang ditaklukkan oleh Aceh. Tuanku Panglima Gocah Pahlawan mangkat pada tahun 1669 dan dimakamkan di daerah Delhi Tua. Raja kedua Delhi,
Sri Paduka Tuanku Panglima Parunggit 1669 sampai 1698. Raja Delhi kedua ini memerintah sejak tahun 1669 dan memindahkan pusat kerajaan ke daerah Padang Datar, Kota Medan sekarang. Tuanku Parunggit menikah dengan Nang Baluan, anak Datuk Sunggal yang pada saat itu berkuasa atas wilayah Karo. Oleh sebab pernikahan itu, maka Tengku Parunggit mendapat gelar adat Karo yaitu Sembiring, yang mana seterusnya menjadi gelar adat bagi keturunan-keturunannya sampai sekarang. Tuanku Parunggit mangkat pada tahun 1698 dan digelar Marhum Kesawan. Raja Delhi ketiga yaitu Sri Paduka Tuanku Panglima Paderap dilahirkan pada tahun 1658, memerintah sejak hari kemangkatan ayahandanya pada tahun 1698. Tuanku Paderap memindahkan ibu kota kerajaan dari Padang Datar ke Pulau Berayan. Tuanku Paderap mangkat pada tahun 1728 dan dimakamkan di Pulau Berayan. Raja Delhi keempat, Sri Paduka Tuanku Panglima Pasutan. Tuanku Panglima Pasutan memindahkan ibu kota kerajaan dari Pulau Berayan ke Labuhan Delhi. Tuanku juga berkenan membentuk satu lembaga kerajaan yang sampai hari ini dikenal dengan Datuk Empat Suku. Dibentuknya Datuk Empat Suku dengan maksud untuk memperkokoh kedudukan kepala-kepala suku serta rakyat yang dinaunginya, yang mana mereka semua ini merupakan penduduk asli tanah Delhi. Keempat daerah urung atau suku tersebut adalah Urung 10 Dua Kuta, Hamparan Perak, Urung Serbanyaman, Sunggal, Urung Senembah, sekitar Patumbak dan Tanjung Morawa, dan Urung Sukapiring, Kampung Baru hingga sebagian Kota Medan. Raja Delhi kelima, Sri Paduka Tuanku Panglima Gandar Wahid 1761 sampai 1805. Tuanku Panglima Gandar Wahid adalah Raja Delhi kelima. Di masa kepemimpinannya, kedudukan Datuk Empat Suku semakin kokoh sehingga kerajaan Delhi semakin harmonis karena segala keinginan rakyat dapat terpenuhi melalui Datuk Empat Suku. Tuanku mangkat pada tahun 1805 dimakamkan di Kampung Alai, Labuhan Delhi dan digelar Marhum Bawah Hijau. Raja Delhi keenam, Sri Paduka Tuanku Sultan Panglima Amaluddin Mengedar Alam 1805 sampai 1850 adalah Tengku Amaluddin, putra ketiga Tuanku Panglima Gandar Wahid yang menggunakan gelar Sultan pertama di kerajaan negeri Delhi. Tuanku mendapat gelar Sultan dari kerajaan Siak Sri Indrapura yang mana lebih kuat berkuasa daripada Aceh ketika itu. Sultan Panglima Amaluddin mangkat pada tahun 1850 dan dimakamkan di Labuhan Delhi. Raja Delhi ketujuh, Sri Paduka Tuanku Sultan Osman Perkasa Alam 1850 sampai 1858. Sultan kedua di Delhi ini memerintah mulai tahun 1850 hingga tahun 1858. Pada tahun 1858, Tuanku Osman dijemput menghadap Sultan Aceh. Sampai di Aceh, Sultan Aceh memberikan Sultan Osman sebilah pedang bawar dan mohor cap 9 sebagai tanda bahwa Aceh mengakui keberadaan Kesultanan Delhi. Dan hal ini juga untuk mengurangi pengaruh kerajaan Siak Sri Indrapura yang terlanjur melekat di Delhi. Dikatakan pula bahwa Aceh serambi Mekah dan Delhi serambi Aceh di tahun 1852. Sultan Osman menikah dengan Raja Siti Asmah binti Tuanku Muhammad Ali Shah, Sultan Asahan, dan sebagai cemetok hadiah perkawinan diberikanlah wilayah Bedagai kepada Sultan Osman dan selanjutnya menjadi wilayah jajahan Delhi. Sultan Osman mangkat pada tahun 1858, dimakamkan di Masjid Raya Osmani Labuhan. Selama Tuanku Osman menjadi sultan, sangat banyak masjid yang beliau bangun. Salah satunya adalah Masjid Raya Osmani di Labuhan Delhi. Oleh sebab itu,
beliau mangkat, beliau digelar dengan sebutan Marhom Masjid. Sultan Delhi ke-8, Sri Paduka Tuanku Sultan Mahmud Perkasa Alam, 1858 sampai 1872. Sultan inilah yang membuat rencana perjanjian dengan pemerintah Belanda yang dinamai dengan Akte van Verband, ditandatangani dan dipatri cap mohornya pada 22 Agustus 1862. Sang Sultan juga merupakan raja pertama yang memperbolehkan perusahaan Belanda membuka perkebunan tembakau di tanah Delhi, yaitu kepada Tuan J. Nieuwenhuis pada tanggal 5 Maret 1863, ditambah perjanjian antara Sultan dan Residen Riau Netzer dan kemudian disahkan oleh Paduka Tuan Besar Gubernur Jenderal Hindia Belanda soal tanah-tanah yang tidak boleh diserahkan kepada bangsa asing. Tuanku Sultan mangkat pada 1872 dan dimakamkan di Masjid Al-Osmani, kota Labuhan Delhi. Raja Delhi ke-9, Sri Paduka Tuanku Sultan Ma'mun Perkasa Alam, menjadi Raja Delhi pada usia 14 tahun karena harus menggantikan ayahnya yang meninggal pada tahun 1872. Oleh karena usianya yang masih terlalu muda, maka ditunjuklah 3 orang saudara ayahnya, yakni Tengku Sulaiman, gelar Tengku Raja Muda Delhi, Tengku Sulung Laut, gelar Pangeran Bedagai, Wazir Negeri Delhi, dan Tengku Abdurrahman, gelar Tengku Temenggung Delhi sebagai pemangku raja. Atas kebijaksanaannya semasa di atas tahta kerajaan, ia dikaruniai 2 buah tanda kehormatan dari kerajaan Belanda, yaitu Commander in the Orde van Orange Nassau dan Rider in the Orde van de Netherlands Leeuw pada tahun 1888. Sultan Ma'mun mendirikan Istana Maimun pada Sabtu 16 Mei 1903, mendirikan sebuah mahkamah atau kantor kerapatan Sultan di Jalan Raja, sekarang Jalan Mahkamah, dan pada 21 Agustus 1906 mendirikan Masjid Raya Al-Mashun. Raja Delhi ke-10, Sri Paduka Tuanku Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam, 1924 sampai 1945, ditabalkan pada 8 Februari 1925 dengan gelar Sultan Amaluddin Sani Perkasa Alam. Sultan Amaluddin menikah dengan anak almarhum Sultan Abdullah, Sultan Negeri Perak, Malaysia, yang bernama Tengku Maheran yang kemudian bergelar Tengku Mahsuri Negeri Delhi. Pada tahun 1900, Sultan Ma'mun al-Rashid menyerahkan semua tugas-tugas negeri kepada Tengku Amaluddin yang saat itu masih bergelar Tengku Besar di hadapan orang-orang besar dan tuan residen. Pada 20 Agustus 1900, Tengku Mahsuri melahirkan seorang putra yang diberi nama Tengku Oteman. Namun setelah usia Tengku Oteman 7 bulan 26 hari, yakni pada malam Selasa 16 April 1901, Tengku Mahsuri kembali ke rahmatullah. Beberapa lama kemudian, Sultan Amaluddin menikahi Tengku Khadijah yang kemudian bergelar Tengku Permaisuri dan Encik Maryam yang kemudian dikenal dengan Encik Negara. Sultan Amaluddin senantiasa mengikhtiarkan kemajuan menurut zaman dan melestarikan adat istiadat yang lama. Tuanku Sultan juga tidak lengah dalam memajukan perkembangan agama Islam di dalam kerajaan negeri Delhi. Terbukti dari pengangkatan seorang ulama yang bernama Syekh Hasan Maksun sebagai Syekh Islam Kerajaan Delhi yang membawa gelaran Imam Paduka Tuan pada April 1937. Tuanku banyak menerima kunjungan kerajaan dari luar Sumatera seperti Mangku Negoro, Ratu Timur dan putrinya, dan Sultan Ibrahim Sultan Negeri Johor, Malaysia. Sultan Amaluddin juga banyak berkunjung ke kerajaan-kerajaan lain seperti Susuhunan, Solo, Yogyakarta, Mangku Negoro, dan ke Malaysia. Oleh karena kebijaksanaan dan keadilannya, pada 31 Agustus, Baginda kembali mendapat peringkat kehormatan Rider in the Orde van de Netherlands Leeuw dari Kerajaan Belanda. Raja ke-11 Kesultanan Delhi, Sri Paduka Tuanku Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam,
1945 sampai 1967. Tengku Osman dilahirkan pada 20 Agustus 1900, berangkat ke Betawi untuk bersekolah dan kembali ke Delhi pada tahun 1918. 7 Mei 1925 dilangsungkanlah pernikahan antara Tengku Usman dengan Raja Amnah, putri dari Raja Chulan, Raja di Hilir Negeri Perak, Malaysia. 12 Maret 1926, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan Besluit atau surat resmi yang menetapkan Tengku Usman sebagai Tengku Mahkota. 16 Mei 1931, berangkatlah Tengku Mahkota bertamasya ke Eropa bersama dengan putra mahkota Serdang dan adindanya Tengku Amiruddin, gelar Tengku Pangeran Bendahara Delhi. Di Belanda, mereka menghadap Ratu Wilhelmina. Sultan Osman juga mengunjungi negeri Mesir dan lain-lain negeri. Sultan Osman mangkat pada tahun 1967 di Malaysia dan dimakamkan di Masjid Raya Al-Mashun, Medan. Raja ke-12, Sri Paduka Tuanku Sultan Azmi Perkasa Alam, 1967 sampai 1998. Dilahirkan pada 24 April 1936 di Medan. Tuanku Azmi merupakan anak laki-laki tertua dari pernikahan Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam dan Encik Maryam. Dimahkotakan sebagai Sultan Delhi ke-12 sekaligus sebagai kepala adat negeri Delhi setelah kemangkatan ayahandanya Tuanku Sultan Osman Al-Sani Perkasa Alam pada 5 Juli 1967. Sultan Azmi menyelesaikan pendidikannya di Khalsa English School, Medan. Kemudian berangkat ke Johor Bahru, Malaysia untuk berkuliah di sana. Dan pada 19 Juli 1959, diadakanlah pesta pernikahan agung di Istana Maimun antara Sultan Azmi Perkasa Alam dan Tengku Hajjah Zainab Julhari binti Tuanku Mahmud ibnu Tuanku Pangeran Abdul Majid, Kesultanan Aceh. Dari pernikahan ini lahirlah Tengku Oteman yang kemudian menjadi Sultan Delhi ke-13 dengan gelar Sultan Oteman Mahmud Padra Perkasa Alam. Tuanku Azmi banyak menghabiskan waktunya di Jakarta karena baginda menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI di era pemerintahan Presiden Soeharto. Kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan diwujudkan ketika baginda bersama rekan-rekannya membangun Universitas Amir Hamzah, Medan. Sultan Azmi Perkasa Alam mangkat di Jakarta pada 4 Mei 1998 dalam usia 62 tahun dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Masjid Raya Al-Mashun, Medan. Raja ke-13, Sri Sultan Oteman III Mahmud Ma'amun Padra Perkasa Alam Shah atau cukup disingkat Tito Oteman, lahir di Kuala Lumpur, Malaysia pada 30 Agustus 1966. Beliau merupakan putra dari Sultan Azmi Perkasa Alam Shah yang merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Sultan Oteman tidak dapat sepenuhnya memimpin pelaksanaan adat yang berlaku di Kesultanan Delhi sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulunya. Hal ini disebabkan tugasnya sebagai anggota TNI. Oleh sebab itu seluruh kewajiban Kesultanan Delhi sementara waktu diwakilkan kepada wakilnya beserta Datuk 4 suku. Dari pernikahannya dengan Hajjah Siska Marabintang, Sultan Oteman memperoleh 2 orang anak, yaitu Arya Lamanjiji Perkasa Alam yang kemudian akan menjadi Sultan ke-14 Kesultanan Delhi dan Zulkarnain Oteman Mangendar Alam. Dan Sultan Oteman mangkat di Lok Semawe, Aceh pada 21 Juli 2005. Sultan ke-14, Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah atau cukup disingkat dengan Tuanku Aji, lahir pada 29 Agustus 1998, adalah Sultan Delhi ke-14 yang naik tahta sejak 23 Juli 2005. Ia menjadi Sultan Delhi termuda dalam sejarah dalam usia 8 tahun. Sultan termuda sebelumnya adalah Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alam Shah yang diangkat menjadi Sultan saat berusia 15 tahun.